Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Frika dengan NPM 23130230057. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan mempelajari salah satu konsep penting dalam kimia, yaitu asam dan basa. Kita akan melihat sifat-sifatnya, teori-teori yang menjelaskannya, cara menentukan pH, penggunaan indikator. Nah, yuk kita mulai. Rahasia di balik rasa kecut dan rasa licin. Bayangin, suatu hari kamu baru pulang kuliah, capek, panas, terus kamu lihat ada segelas es jeruk dingin di meja. Segelas es jeruk yang kelihatannya seger banget itu, kamu minum, dan rasanya langsung kecut, bikin mata kayak merem-merem sedikit. Tapi anehnya, rasa kecut itu justru bikin segar. Di hari yang sama juga, ibumu lagi mencuci piring, kamu ikut membantu. Pas pegang sabunnya, kok licin banget ya? Bahkan setelah dibilas sedikit, licinnya masih kerasa di tangan. Dua hal ini, rasa kecut dan rasa licin, sebenarnya bukan kebetulan. Ada sesuatu di balik layar yang menyebabkan dua pengalaman ini sangat berbeda. Rasa kecut pada es jeruk datang dari sebuah zat yang namanya asam. Asam itu punya karakter yang sama, rasanya masam, bikin ngilu, dan terkadang membuat logam bisa korosif. Di dunia partikel, asam itu seperti jalan sambil membawa H+, ion kecil bermuatan positif yang bisa mempengaruhi rasa dan juga reaksi. Sebaliknya, sabun yang licin itu adalah contoh basa. Basa terasa licin, bukan karena sabunnya jelek atau kebanyakan air, tapi karena basa membawa ion OH-, sebuah ion yang bisa mengikat minyak, kotoran, dan membuat permukaan jadi terasa halus. Sekarang, bayangin begini, kamu ambil sedikit cuka dari dapur yang rasanya asam, lalu kamu teteskan di atas sabun cuci piring. Tiba-tiba muncul gelembung, kadang ada bunyi sssst, dan larutan berubah. Kenapa? Karena ketika asam dan basa bertemu, mereka seperti dua karakter yang saling menetralkan. Asam dengan H+-nya dan basa dengan OH-nya saling bertemu dan berubah menjadi sesuatu yang baru. Bahkan, reaksi keduanya bisa menghilangkan sifat asam dan sifat basa itu sendiri. Tapi, apa kamu tahu? Sebenarnya, setiap rasa kecut dan rasa licin itu berasal dari unsur-unsur tertentu yang ada di tabel periodik. Asam biasanya berasal dari unsur-unsur non-logam di sisi kanan tabel periodik, seperti klorin, sulfur, dan karbon. Basa biasanya berasal dari logam sisi kiri, seperti natrium atau kalsium. Jadi, ketika kamu minum es jeruk, atau cuci piring, atau membersihkan kaca kamar mandi, kamu sebenarnya sedang berinteraksi dengan sifat kimia dari unsur-unsur di tabel periodik. Dalam video ini, kita akan melihat lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi di dunia partikel, bagaimana HCl bisa pecah menjadi H+ dan Cl-, bagaimana NaOH menghasilkan Na+ dan OH-, dan bagaimana semuanya itu menjelaskan fenomena sederhana yang tiap hari kita temui. Jadi siap ya, kita akan masuk ke dunia mikroskopis asam dan basa. Asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari hal yang paling dekat dulu. Asam itu apa sih? Secara umum, asam adalah zat yang rasanya masam. Contohnya pasti familiar banget kan? Asam asetat ada di cuka, asam sitrat ada di jeruk dan lemon, asam askorbat vitamin C, asam klorida asam lambung, asam benzoat pengawet makanan, asam karbonat dalam minuman bersoda yang kadang membuat rasa geli di lidah. Sementara basa biasanya punya sifat rasanya pahit, terasa licin, beberapa bisa korosif. Contohnya, natrium hidroksida sebagai bahan sabun, amonia dalam pembersih rumah tangga, magnesium hidroksida dalam obat antasida, dan kalium hidroksida untuk pembuatan sabun lunak. Tapi, perlu diingat ya, jangan pernah mencoba mencicipi asam atau basa dari laboratorium. Kenapa kita bisa tahu suatu zat itu asam atau basa?
Tahu nggak sih, sebenarnya sifat asam dan basa itu nggak bisa dilihat dari penampilan luar. Makanya, kita perlu indikator atau alat ukur. Contoh paling sederhana adalah lakmus merah dan juga lakmus biru. Lakmus merah, jika dimasukkan ke dalam suatu basa, maka warnanya akan berubah menjadi biru. Sedangkan lakmus biru, jika dimasukkan ke dalam suatu asam, maka warnanya akan berubah menjadi merah. Tahu nggak sih, teori asam basa itu ada banyak loh. Sekarang, kita masuk ke teori pertama, teori asam basa Arrhenius. Arrhenius pernah bilang, asam adalah zat yang dalam air menghasilkan ion H+, sedangkan basa adalah zat yang dalam air menghasilkan ion OH-. Contohnya, HCl menghasilkan H+ ditambah Cl-. Lalu NaOH menghasilkan Na+ plus OH-. Asam kuat menurut Arrhenius adalah mudah terurai atau terionisasi, menghasilkan banyak H+. Contohnya, ada HCl, HBr, Hi, dan H2SO4. Basa kuat menghasilkan banyak OH- seperti NaOH, KOH, CaOH2. Tahu nggak sih, gas HCl itu sebenarnya belum asam. Ia baru menjadi asam kalau dilarutkan dalam air. Nah, ternyata Arrhenius itu memiliki keterbatasan dalam teorinya. Masalahnya, di sini teori Arrhenius hanya menjelaskan reaksi yang pelarutnya air, padahal banyak sekali reaksi yang terjadi tanpa air. Jadi, bermuncullalah teori-teori berikutnya, seperti teori Bronsted-Lowry, di mana teori Bronsted-Lowry mengatakan bahwa asam itu memberikan proton H+, sedangkan basa penerima proton H+. Contohnya, CH3COOH menghasilkan H+ ditambah CH3COO-. Lalu contohnya, NH3+ H2O menghasilkan NH4+ OH-. Yang menarik, amonia NH3 tidak mempunyai OH- tapi bisa menghasilkan OH-. Setelah bereaksi dengan air, maka ia basa. Teori ini lebih luas karena tidak bergantung pada adanya ion OH-. Teori ketiga dikembangkan oleh Lewis. Menurut Lewis, asam penerima pasangan elektron, sedangkan basa pemberi pasangan elektron. Di teori ini, asam basa tidak selalu melibatkan ion H+. Misalnya, Ag+ plus 2NH3 menghasilkan AgNH3 2+. Ion Ag+ menerima pasangan elektron, dia asam Lewis. NH3 memberikan pasangan elektron, dia basa Lewis. Contoh selanjutnya, konsep pH dan pOH. Sorensen memperkenalkan konsep pH, yaitu ukuran keasaman. pH sama dengan min log H+, sedangkan pOH sama dengan min log OH-. Pada suhu 25 derajat Celcius, pH ditambah pOH sama dengan 14. Hubungan penting, asam, pH-nya kurang dari 7. Netral, pH-nya sama dengan 7. Basa, pH-nya lebih dari 7. Tahu nggak sih, perubahan H+ yang sangat kecil saja bisa berpengaruh besar. Contoh, naik 0,01 molar di lambung saja sudah membuat sakit perut. Selanjutnya, alat ukur pH. Untuk mengetahui pH, kita bisa memakai pH meter, yang mana ini sangat akurat karena memakai elektroda. Lalu kita bisa memakai indikator warna, misalnya BTB. Kuning asam, hijau sama dengan netral, biru sama dengan basa, dan juga menggunakan kertas lakmus. Kalau kamu mau lebih paham, coba kerjakan soal-soal latihan yang ada di akhir video ini. Silahkan scan kodenya, lalu akan muncul soal-soalnya. Sampai ketemu di video berikutnya.